menjelaskan sistem demokrasi liberal. Nah, apa sih itu sistem? Sistem adalah sesuatu untuk mencapai tujuan. Selanjutnya, apa sih itu demokrasi? Nah, demokrasi adalah proses penyelenggaraan sesuatu sistem kekuasaan yang dilakukan oleh rakyat, dari rakyat, dan kembali lagi ke rakyat. Nah, selanjutnya yaitu liberal. Apa sih itu liberal? Nah, liberal adalah ideologi politik yang didasari oleh kebebasan individu. Jadi intinya liberal itu adalah bebas. Nah, jadi apa sih itu sistem demokrasi liberal? Sistem demokrasi liberal adalah sistem politik yang menganut kebebasan individu. Selanjutnya yaitu sistem pemerintahan liberal. Sistem pemerintahan liberal adalah sistem kekuasaan yang berada di tangan rakyat. Jadi dari rakyat untuk rakyat dan kembali lagi ke rakyat. Nah, tapi bukan berarti sesuatu itu tuh dipilih melalui seluruh rakyat, tapi melalui perwakilan seperti DPR, DPD, perwakilan yang telah dipilih oleh rakyat. Selanjutnya yaitu ciri-ciri sistem pemerintahan liberal. Yang pertama yaitu adanya kedaulatan rakyat. Kenapa bisa disebut kedaulatan rakyat? Karena kan yang berkuasa tertinggi itu rakyat, kembali lagi ke rakyat, seperti presiden, anggota DPR itu dipilih oleh rakyat dan dipilih oleh rakyat sesuai keinginan rakyat tersebut. Jadi itu disebut kedaulatan rakyat. Nah, yang kedua yaitu ada pemisahan kekuasaan. Nah, pemisahan kekuasaan di sistem liberal ini dibagi menjadi 3 bagian utama, yaitu ada eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Nah, eksekutif itu yang melaksanakan undang-undang, contohnya presiden, wakil presiden, dan menteri-menterinya. Nah, yang kedua itu ada legislatif. Legislatif yaitu yang membuat undang-undang, contohnya yaitu DPR, DPD. Nah, yang terakhir itu yudikatif. Lembaga yudikatif ini yang menghakimi dan mengadili suatu perkara, contohnya yaitu MA, MK, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi. Ciri yang ketiga yaitu hak asasi manusia. Nah, hak asasi manusia ini sistem ini tuh memberikan kepada setiap individu kebebasan dalam berbicara, berpendapat, berkelompok, beragama. Itulah hak asasi manusia. Nah, yang keempat yaitu adalah sistem multipartai. Apa sih multipartai itu? Multipartai adalah adanya banyak partai yang berkompetensi. Nah, artinya banyak partai yang bersaing untuk mendapatkan kekuasaan dari pemerintah. Nah, selanjutnya yaitu pers dalam pilar demokrasi. Apa sih itu pers? Nah, pers itu adalah media massa. Contohnya kayak televisi, koran, radio. Oke, setelah ciri-ciri, ada kekurangan dan kelebihan dari sistem pemerintahan liberal. Kekurangannya yaitu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada politik konflik, yang kedua ada ketidakstabilan politik, yang ketiga yaitu ada kesetimbangan sosial. Yang pertama, politik konflik yaitu kebebasan yang terlalu bebas memicu konflik sosial dan politik. Yang kedua yaitu ada ketidakstabilan politik. Ketidakstabilan politik yaitu sistem yang menyebabkan terjadinya pemerintahan tidak stabil jika tidak ada koalisi yang kuat. Koalisi itu seperti banyaknya partai yang bersatu untuk bekerja sama. Yang ketiga yaitu ada kesetimbangan sosial. Kesetimbangan sosial yaitu ekonomi pasar yang dapat menciptakan kesenjangan untuk pasar yang besar. Ya, setelah itu ada kelebihan dari sistem pemerintahan liberal. Yang pertama, menghormati hak asasi manusia. Menghormati hak asasi manusia yaitu setiap individu memiliki kebebasan yang sama di mata
hukum. Yang kedua yaitu ada mendorong inovasi. Mendorong inovasi yaitu kebebasan ekonomi yang mendorong inovasi dalam pertumbuhan ekonomi. Yaitu ada mempromosikan demokrasi. Mempromosikan demokrasi yaitu sistem ini memberikan kesempatan bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam pemerintahan ini. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan demokrasi liberal pada tahun 1950 hingga 1959. Oke, yang pertama itu ada kebebasan individu. Jadi masyarakat Indonesia bebas untuk beragama, beribadah, berkumpul, dan membangun organisasi. Selanjutnya ada kebebasan kekuasaan pemerintah yang terbatas. Kenapa bisa terbatas? Karena kekuasaan pemerintah itu dibagi menjadi 3, yaitu ada legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Apa itu legislatif? Legislatif itu DPR dan DPRD yang bertugas untuk membuat atau merancang undang-undang yang dibutuhkan oleh masyarakat. Yang kedua itu ada yudikatif. Yudikatif adalah Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi yang bertugas untuk mengawasi jalannya perundang-undangan. Eksekutif adalah presiden, wakil presiden, dan para menteri yang bertugas untuk menjalankan si undang-undang yang sudah dibuat tersebut. Selanjutnya ada pemilihan umum. Jadi masyarakat secara berkala memilih wakil-wakilnya di lembaga legislatif atau yang akan menjadi DPR dan DPRD. Nah, pada pemilihan tahun 1955 ini adalah pemilihan yang paling demokratis. Pemilihan ini dilangsungkan secara jujur, adil, dan damai. Selanjutnya ada sistem multipartai. Apa itu sistem multipartai? Nah, sistem multipartai ini adalah banyaknya partai yang ikut serta dalam pemilihan umum tersebut. Jadi, masyarakat mempunyai banyak pilihan untuk mewakili aspirasi-aspirasi mereka di pemerintahan. Jadi, daya saing untuk partai-partai ini lebih kuat. Nah, selanjutnya adalah kebebasan pers. Apa itu kebebasan pers? Jadi, media massa dapat menyampaikan informasi ataupun kritik kepada pemerintah dengan secara bebas. Bisa melalui dengan media online, cetak, seperti koran, ataupun televisi dan radio. Nah, selanjutnya ada ekonomi pasar. Pemerintah membebaskan masyarakat dan pihak swasta untuk membangun ekonomi. Nah, apa sih peran pemerintah di dalam ekonomi ini? Jadi pemerintah tuh sebagai pengawas atau yang mengawasi jalannya ekonomi ini agar persaingannya itu sehat gitu. Terima kasih. Saya akan menjelaskan kondisi pada masa demokrasi liberal di Indonesia pada tahun 1950 sampai 1959. Ada beberapa kondisi tertentu di Indonesia pada masa demokrasi liberal. Yang pertama ada kondisi multipartai. Kondisi multipartai yaitu adalah kondisi di mana terdapat banyaknya partai di Indonesia, namun seringkali terjadi perpecahan dan pergantian kabinet yang cepat, sehingga menyebabkan ketidakstabilan. Yang selanjutnya ada kondisi parlemen aktif. Parlemen aktif ini perannya sangat kuat dalam pemerintahan, namun seringkali terjadi perdebatan yang alot dan sulit mencapai kesepakatan. Yang terakhir ada kondisi kelemahan ekonomi. Ekonomi yang melemah dan inflasi yang meninggi semakin memperparah situasi demokrasi pada masa liberal di Indonesia. Demokrasi liberal di Indonesia mengalami kegagalan pada tahun 1950-an karena beberapa faktor. Yang pertama, ketidakstabilan politik. Pergantian kabinet yang sering terjadi dengan usia pemerintahan rata-rata kurang dari 2 tahun membuat kebijakan nasional sulit ditetapkan secara konsisten. Yang kedua, konflik ideologi. Perpecahan ideologi antara partai-partai politik, utamanya antara kelompok nasionalis, Islam,
dan komunis yang menghambat konsensus politik dan sosial dan stabilitas. Yang ketiga, sistem multipartai yang rumit. Banyaknya partai-partai politik yang memiliki pandangan berbeda-beda menyebabkan koalisi yang lemah dan sering terjadinya ketidakstabilan pemerintah. Yang keempat, ekonomi yang lemah. Pada saat itu keadaan ekonomi pasca kemerdekaan terkesan buruk yang menyebabkan inflasi yang tinggi dan berkurangnya sumber daya. Ketegangan antar pemerintah pusat dan daerah seperti pemberontakan PRRI juga berkontribusi dalam ketidakstabilan negara. Faktor-faktor tersebut yang menjadikan demokrasi liberal bubar di bawah pimpinan Bapak Soekarno menjadi demokrasi terpimpin. Sekian, terima kasih. Tentang dampak dan kegagalan demokrasi liberal yang ada 3 poin, yaitu ketidakstabilan politik, lemahnya ekonomi, ancaman disintegrasi. Ketidakstabilan politik yaitu terjadinya pergantian kabinet yang sering membuat kebijakan pemerintah tidak konsisten. Yang kedua adalah lemahnya ekonomi, yaitu kondisi ekonomi yang semakin memburuk dan sulit untuk pulih. Yang ketiga ada ancaman disintegrasi, sistem regionalisme. Pemilihan umum atau pemilu 1995 di Indonesia merupakan sebuah sejarah yang memuncak demokrasi liberal di negara kita. Pemilu ini dianggap pemilu paling demokratis di dunia pada masanya. Adanya proses pemilu 1995 memakan waktu yang cukup lama dan melibatkan beberapa pihak, dimulainya pembentukan undang-undang pemilu, pendaftaran partai-partai politik, hingga sosialisasi ke masyarakat. Tahapan pemilu 1995 dibagi menjadi 2, yaitu tahap pertama yaitu pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan tahap kedua pemilihan anggota konstituensi. Partisipasi masyarakat terhadap pemilu ini sangat tinggi. Hasil pemilu menunjukkan partai-partai Islam seperti hasil pemilu 1995 yang sangat tinggi, yaitu partai-partai Islam seperti Masyumi dan Nahdlatul Ulama yang mendapatkan hasil signifikan. Terus evaluasi jalannya pemilu. Jalannya pemilu sangatlah lancar dan baik. Tapi ada kemunduran demokrasi sedikit. Lambat itu sih. Pada masa demokrasi liberal, sistem ekonomi yang diterapkan seringkali mencerminkan prinsip-prinsip ekonomi liberal, di mana pasar bebas dan inisiatif individu memegang peran penting dalam mengatur aktivitas ekonomi. Di Indonesia, contohnya pada masa demokrasi liberal terjadi perubahan karakteristik sistem ekonomi liberal, meskipun ada pengaruh dari berbagai faktor sosial dan politik pada waktu tersebut. Nah, jadi kesimpulannya itu, pada masa demokrasi liberal merupakan periode yang penting dalam sejarah Indonesia. Pemilu pada tahun 1955 menunjukkan semangat demokrasi yang tinggi. Namun, ketidakstabilan politik dan tantangan ekonomi menjadi penghambat pembangunan nasional.